Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Apa Pagi, kabar? Pak. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Baik. Pak. Sehat, alhamdulillah. Piska, sehat Piska? Sehat, Pak. Cuman pusing sedikit, Pak. Kenapa? Ini Sudah sarapan ada tadi ya? itu, Pak. Mikirin sesuatu, Pak. Masya Allah. Lagi galau dia, Pak. Lagi galau. Ya, oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Alek ya, Alek. Pimpin doa. Silakan. Suaranya Alek nggak kedengeran. Wakilnya siapa? Joko, wakilnya ada wakilnya. Joko. Baik, Pak Rustandi. Baik, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan Pak Rustandi. Terima kasih Joko. Ya, sebagai rasa syukur kita tadi sudah berdoa ya anak-anak. Oke, Bapak periksa dulu kehadiran kalian ya. Ini nampaknya ada satu orang yang nggak hadir ya. Siapa? Siti ya. Siti kenapa Siti? Ada yang tahu nggak? Piska temannya Siti kenapa? Sakit, Ya, Pak. sakit. Siti tadi ke UKS, Pak. Oh iya, Sakit. Siti sakit ya. Ya, nggak apa-apa ya. Siti sakit. Yang lain lengkap berarti ya ini. Oke. Baiklah. Pembelajaran kemarin, oh iya, Bapak untuk kelompok hari ini udah dibagi kelompok ya. Untuk khusus pelajaran ekonomi, kita kan sudah dibagi kelompok ya kemarin ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Ya. Pak. Ini tolong disiapkan lagi kondisi tempat duduknya. Untuk kelompok rajin itu Alexander, Nia, Joko dan Maria ya, silakan. Kemudian untuk kelompok terampil itu ada Edi, Sylvia, Yudi dan Hasni. Kemudian untuk kelompok gembira ada Siti, Fiska dan Heri. Silakan duduknya berkelompok ya. Untuk pelajaran ekonomi ini kelompoknya seperti ini ya nanti ya. Ya, Pak. Minggu kemarin kita itu sudah mempelajari tentang apa coba? Yang kemarin ada yang masih ingat nggak? Tentang perbankan. Perbankan, Pak. Ada bank apa? Coba ada yang masih ingat? Ada bank apa? Bank Swasta. Bank swasta, iya, bank sentral, ya, bank sentral dan bank umum. Bank keliling. Oh, bukan itu, lain lagi Edi ya. Kalau tadi kata siapa Alek, bank apa? Alek? Swasta. Iya, tepuk Bank tangan dong swasta. Alek. Pintar ya, masih ingat. Tepuk tangan dong buat Alek ya. Bagus masih ingat ya. Kemudian kemarin itu kan ada bank sentral ya, yaitu Bank Indonesia. Kemudian ada juga bank umum. Di antaranya bank umum apa aja? Ada BNI, Pak. Betul, 100 buat Edi. Tepuk tangan dong buat Edi biar semangat Kalau belajarnya. Bang Edi masuk enggak, Pak? Bang Edi. Bang Edi, Bang Edi itu panggilan dari Jakarta ya. Jadi ada. Saya udah kembali dari UKS ya, Pak. Oh, udah kembali. Iya, gimana sakit Masih apa pusing. tadi? Siti pusing. Iya, mudah-mudahan Iya. sehat ya. Oke, Siti. Kemudian bank umum itu apa lagi? Ada BRI, BCA, terus apa lagi? Mandiri, betul. Siapa itu? Nia, 100 buat Nia. Tepuk tangan ya. Ya, jangan lupa ini keaktifan kalian itu Bapak nilai ini ya, Bapak nilai ini nanti ya untuk tambahan nilai untuk penilaian rapot nanti ya. Jadi keaktifan kalian, cara kalian diskusi nanti di kelompok, kemudian mengajukan pertanyaan, aktif menjawab, wah itu luar biasa. Minggu kemarin Bapak nilai kalian luar biasa, sangat bagus ya, aktif, terampil, kemudian cerdas, mengungkapkan, berani ke depan, presentasi ya, cukup bagus ya. Mudah-mudahan pada pelajaran kali ini pun kalian sama seperti itu, semangat ya. Oke. Amin, Pak. Ya.
Untuk pelajaran kali ini kita itu akan mempelajari tentang kebijakan moneter. Jadi ada kaitannya dengan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin itu kan tentang Bank Indonesia ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kebijakan dari Bank Indonesia, yaitu kebijakan moneter. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kebijakan moneter itu apa? Kan kemarin Bapak sudah suruh baca, sudah suruh mempelajari dulu ya. Ada yang sudah membaca atau mencari referensi enggak? Belum, Pak. Belum Kuotanya ya. habis. Oh, pulsanya habis. Enggak Iya. apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Kita pelajari sekarang ya. Oke. Ya, Pak. Nah, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang di masyarakat dan menstabilkan perekonomian di masyarakat gitu ya, secara garis besar seperti itu. Nanti Bapak nanti kita pelajari ya, kita itu. Bentar Bapak buka materinya dulu ya. Di share screen. Nah, ini sudah tampak anak-anak belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tampak ya, bentar. Nah, jadi kita pada kali ini, untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang kebijakan moneter di Indonesia. Nah, ini pembagian kelompoknya tadi ya, kita sudah duduk berkelompok kalian. Kemudian ini, materinya ini. Kebijakan moneter itu yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi kebijakan moneter. Yang kedua tentang fungsi dan tujuan kebijakan moneter. Atau ada yang membacakan nih? Siapa yang membacakan? Edi, silakan bacakan yang ketiga yang akan kita pelajari pada kali ini tentang instrumen kebijakan moneter, Pak. Iya. Jadi kita akan mempelajari tentang 3 bagian ini ya. Nah, ini. Nah, diharapkan jadi setelah pembelajaran nanti selesai, kalian itu mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter, yang pertama, yang kedua, mampu menjelaskan tujuan kebijakan moneter, yang ketiga, kalian itu mampu menjelaskan instrumen kebijakan moneter, ya. Yang keempat, kalian mampu berpikir kritis, gitu ya. Oke, nah, Bapak ada gambar di sini. Coba siapa yang mau berbicara? Oh iya, Piska itu di depan Piska apa, buku apa itu? Novel apa itu? Kelihatan kok novel? Kan ini pelajaran ekonomi, Piska. Ya Pak, maaf Pak. Soalnya saya agak pusing Pak, jadi harus refreshing. Iya, nggak apa-apa ya. Itu juga sama belajar. Kesukaan kita membaca juga bagus ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kita belajar mendeskripsikan loh, Piska ya. Silakan nih. Siapa yang mau bercerita? Ada yang mau bercerita? Coba. Piska mau bercerita nih, suka cerita. Ini Piska lihat apa? Ini yang kursor Bapak. Itu Pak, gambar yang ini apa? nilainya stabil gitu Pak. Iya. Ini gambar uang ya. Uang. Iya. Uang. Tapi itu uangnya warna ungu Pak. Saya mah sukanya hijau. Ini warna ungu itu identik dengan perempuan, Piska. Jadi yang suka uang itu perempuan biasanya ya. Gitu. Oke. Dengan uang itu, Piska, ini kita perlu apa? Bisa membeli apa nih? Ini apa? Gambar apa? Membeli makan, Pak. Betul, 100 buat Piska. Tepuk tangan dong, biar semangat Piskanya. Ya, Piska semangat. Oke, kemudian dengan uang juga kita mampu membeli apa nih yang di atas berwarna biru, Alex? Ini warna biru pakaian, Pak. Pakaian, betul. Kemudian dengan uang juga kita mampu membangun apa nih, Joko? Joko? Iya, rumah, Pak. Rumah. Nah, jadi ini adalah apa coba? Kebutuhan apa nih? Kebutuhan, ada yang ingat coba? Ini tentang ekonomi loh. Kebutuhan Sandang dan pangan. Primer, Pak. Primer, Pak. Primer. 100. Siapa yang menjawab barusan? Iya, Barusan? Pak. Piska 100. Terus siapa lagi? Nia. Nia. Oke, Bapak catat loh ya. Piska, Nia. Oke, terus tadi Joko, Edi juga bagus ya. Alex juga. Gitu. Bagus ya, anak-anak bagus. Kemudian ya seperti itu ya. Jadi kalau uangnya stabil, nilai uangnya stabil, kita tidak terkendala untuk memenuhi kebutuhan pokok ini ya. Jadi sebetulnya ini anak-anak
Bapak ambil dari screenshot video ya. Nanti ada videonya ini. Ini screenshot gambar dari video. Nah, ini lebih kompleks lagi nih anak-anak. Coba. Ada yang mau bercerita nggak? Silakan ke depan nih, bercerita. Ayo, kelompok mana nih? Kelompok perwakilan dari kelompok terampil. Edi, Silvia, Yudi, Hasni. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Ya, saya Pak. Oke, Edi, silakan ke depan. Nah, di sini Bercerita, ya. di video ini terjadi pergolakan nilai uang, Pak. Jadi Iya. uangnya mengalami penurunan nilai sehingga dulunya mungkin kita bisa beli banyak barang, tetapi 1 bulan kemudian cuma bisa beli setengahnya karena harga barangnya naik 2 kali lipat, Pak. Dan itu membuat kami masyarakat menjadi sulit karena pendapatan atau gaji orang tua kami nambahnya per tahun, sedangkan harga barang naiknya bisa per bulan bahkan per hari, Pak. Itu bikin sulit. Luar biasa. Tepuk tangan buat Edi. Hebat. Ya, betul. Betul sekali ya. Edi cerdas ya. Yang lain juga aktif juga bagus ya dalam pembelajaran ini. Betul sekali. Jadi ini adalah kasusnya itu ketika bulan sekarang Bapak ini belanja nilai dengan apa? Dengan uang 500.000 itu dapat 1 keranjang penuh nih. Nah, ketika bulan depannya kok dengan uang 500.000 itu hanya dapat setengahnya sih. Harga-harga pada naik. Ini nih, ada yang gambar harga melambung tinggi terus naik terus ke atas ya. Gitu. Kok harga-harga pada naik sih? Nah, itu harga naik yang terus-menerus ya, yang bergejolak itu terus-menerus dalam waktu cepat disebut apa tuh? Ada yang tahu nggak istilahnya itu dalam ekonomi? Inflasi, Pak. Betul. Siapa yang menjawab barusan? Banyak, Pak. Saya. Iya, luar biasa ya, inflasi. Jadi pengaruh atau dampak inflasi itu masyarakat jadi sulit ya untuk memenuhi atau membeli barang tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini lebih kompleks lagi nih. Ya, lebih kompleks lagi. Tadi katanya inflasi bergejolak, masyarakat jadi sulit. Nah, silakan yang mau ke depan dari kelompok yang belum itu kelompok rajin. Alex, Nia, Joko, Maria. Siapa yang mau ke depan? Silakan. Bercerita aja, ini bebas loh bercerita dari gambar ini. Ayo, silakan. Siapa? Alex mau bercerita nggak? Mungkin dari lihat atau Joko mau bercerita ke depan perwakilan kelompok? Masih bingung, Pak. Nggak apa-apa, bercerita aja yuk. Jangan malu. Ayo, jangan malu. Kita bercerita aja, ini nggak ada yang salah kok. Misalkan bercerita ini ada ibu-ibu, Pak. Melihat apa faktor penyebab ini, Pak. Misalkan ada gambar apa ini di yang apa gambar PLN gitu. Kemudian ada gambar apa ini? Nia, Pak. Oh iya, ayo Nia, kelompok rajin. Ke depan Nia, ayo bercerita Nia. Ini dari faktor lain penyebab inflasi, sepertinya harga naik dari mulai harga cabai, bawang, kemudian listrik, gas, dan yang lainnya. Itu, Pak. Iya, betul. Terus apalagi yang bisa diceritakan dari gambar banyak ini? Ya. Apalagi ini loh gambar tangan, resiko BI rate dapat turun, kemudian apalagi nih banyak yang diceritakan, ada Pemda jadi paham, ada apalagi nih, ada menjaga ekspektasi masyarakat, ya, uang beredar cukup. Nah, ini bisa diceritakan nih, kenapa kok uang beredar harus cukup? Kalau uang beredar terlalu banyak, bagaimana? Ya, dampaknya. Kalau uang beredar terlalu sedikit, bagaimana? Gitu ya. Kemudian kok ini penyebab inflasi itu ada PLN, nunjuknya ke sini. Kemudian ada nunjuknya pom bensin, ada nunjuknya gas. Ini apa coba diceritakan gimana? Contohnya. Ada yang mau bercerita lagi nih ya? Coba dikembangkan nih ya. Dikembangkan. Misalkan gini nih ya, Bapak kasih contoh ya. Misalkan kalau ini kan biasanya pemacu pemacu inflasi itu biasanya kenaikan BBM misalkan. Coba misalkan kita bercerita nih ya, kalau BBM naik biasanya harga yang lain juga akan ikut naik, Pak. Kenapa? Contohnya kita contohkan supir angkot, coba nih ya, gimana? Itunya apa? Analisisnya, bagaimana keterkaitannya ketika BBM naik kok harga gorengan jadi naik, kok harga
apa barang-barang jadi naik gitu? Coba ceritakan, ayo. Karena proses distribusi barangnya iya mengalami kenaikan juga, Pak. Di ongkos, betul. Kalau kenaikan, harga barangnya juga ikutan naik, Pak. Betul, 100 buat Nia. Tepuk tangan dong, hebat. Ini perlu Bapak kasih coklat nih nanti hadiahnya kalian ya. Terima kasih, Pak. Nanti di akhir pembelajaran ya. Oke, betul. Jadi kalau ini biasanya yang menyebabkan inflasi itu tadi salah satunya misalkan kenaikan BBM. Karena misalkan sopir angkot itu BBM-nya naik, maka supir angkot menaikkan tarifnya. Karena yang naik angkot itu misalkan tukang gorengan ya, karena naik ongkosnya naik, maka otomatis gorengannya pun naik harganya gitu, terus akan naik terus ya. Nah, kebijakan pemerintah atau kestabilan ekonomi itu ya supaya seimbang, supaya normal dan stabil itu adalah bagian dari tujuan kebijakan moneter gitu loh anak-anak ya. Jadi tujuan kebijakan moneter itu menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat. Bagaimana tingkat inflasi supaya turun, bagaimana supaya peredaran uang di masyarakat itu tidak terlalu banyak atau teratur seimbang. Nah, itu adalah tugas dari kebijakan atau tujuan dari kebijakan moneter. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada videonya. Tadi itu sebetulnya screenshot dari video tadi ya. Nanti di situ dijelaskan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pengertian kebijakan moneter. Siapa yang membacakan? Ayo, skor nilai menunggu nih. Ayo, siapa? Saya, Pak. Siapa aktif banget nih? Siti. Ya, ayo Siti. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Betul. Tepuk tangan buat Siti. Semangat Siti ya. Sudah membaik nih kayaknya. Betul ya. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah, tapi melalui bank sentral. Tentang apa? Tentang penawaran uang atau pengaturan uang yang beredar di masyarakat. Supaya apa? Supaya keadaan ekonomi di negara tersebut stabil ya. Kalau bergejolak seperti tadi kan yang sulit masyarakat sendiri ya, harga naik tidak terkendali, itu kan yang sulit masyarakat sendiri. Ya, oke. Jenis-jenis kebijakan moneter. Siapa yang membacakan ini? Ayo, yang belum kelihatan, yang belum terdengar suaranya. Itu siapa? Heri. Silakan Heri. Ya, Pak. Ya, ayo bacakan. Jenis kebijakan moneter, Pak. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Iya. Yang kedua kebijakan moneter kontraktif, Pak. Oke. Jadi jenis-jenis kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif ya. Oke, ini keterangannya di sini. Ini juga video ya. Oke. Nah, selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Di sini ada tujuan kebijakan moneter. Siapa yang mau membacakan? Tadi sekilas kan kita sudah tahu tuh ya dasar-dasar analisis kita dari tadi gambar itu kan diantaranya untuk menstabilkan ekonomi ya, tujuan kebijakan moneter itu. Siapa yang membacakan ini? Ayo, siapa yang membacakan? Ya, gimana nih? Kok kurang semangat? Harus tepuk semangat kayaknya ini. Ayo. Saya, Pak. Oh, Joko. Ya, siap Joko. Ayo. Ya, tujuan kebijakan moneter yang pertama menjaga kestabilan ekonomi, Pak. Iya, terus menjaga yang kestabilan kedua. harga. Iya. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran. Iya. Kemudian mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Iya. Kemudian distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Iya. Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Iya, bagus. Meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir adalah memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Iya, bagus ya. Terima kasih Joko. Tepuk tangan dong buat Joko.
Biar semangat ya. Nah, ini. Jadi tadi ya stabilitas ekonomi. Jadi indikator stabilitas ekonomi itu diantaranya tadi kesempatan kerja terpenuhi ya. Artinya tidak banyak pengangguran ya. Peluang-peluang kerja banyak gitu ya. Kemudian yang kedua kestabilan harga. Jadi seperti tadi harga tidak bergejolak, sekarang murah, besok naik, terus naik lagi. Nah, itu bergejolak. Nanti masyarakat juga susah, sulit ya. Kemudian neraca pembayaran internasional. Kalau neraca pembayaran internasional itu berarti ada kaitannya dengan jual beli atau apa coba? Jual beli atau ekspor impor, Pak. 100 buat Edi. Tepuk tangan buat Edi ya, bagus. Jadi ada kaitannya dengan ekspor dan impor. Nah, ini juga harus seimbang, jangan terlalu kita banyak hutang. Makanya tadi manfaatnya pembelajaran ini apa, Pak? Ya, jadi kita nanti siapa tahu nih ada yang jadi pejabat gitu ya di antara anak-anakku semuanya ini, siapa tahu ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur Bank Indonesia. Amin. Amin. Ada yang jadi menteri keuangan misalkan Siti nanti ya, siapa tahu ya. Jadi harus melek ekonomi, harus tahu tentang kebijakan moneter yang akan berpengaruh nanti ke masyarakat ya, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya Bapak ada link permainan gitu ya. Apakah ini bisa dibuka atau tidak ya? Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Ini tentang instrumen kebijakan moneter. Coba ya. Mudah-mudahan ini bisa kebuka ya. Mana bentar ya. Bentar dulu ya. Mudah-mudahan bisa kebuka. Oke, bentar ya. Tadi Bapak ada link permainan ya, mudah-mudahan bisa kebuka nih. Waktunya habis, Pak. Waktunya habis. Oke, siap. Ini permainannya ya. Oke, dari sini tadi kita sudah belajar tentang kebijakan moneter ya. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan di antara kelompok ini ada yang menyimpulkan dulu kebijakan moneter itu apa? Dari kelompok Alex, silakan Alex. Secara singkat simpulkan apa pelajaran kali ini? Pelajaran kali ini mengajar kita bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, misalnya terjadi inflasi ya di negara kita. Jadi karena inflasi ini tidak bisa dihindari, negara manapun tidak bisa dihindari. Jadi kita sebagai warga negara harus siap. Itu Pak intinya, Iya, Pak. siap. Terima kasih Alex. Tepuk tangan buat Alex. Oke, Bapak lupa ini LKPD-nya karena waktunya sekarang sudah menunjukkan pergantian jam. Jadi LKPD-nya Bapak bagikan untuk kalian pelajari di rumah ya. Nanti minggu depan dibahas dan dikumpulkan untuk dinilai ya. Itu ya, betul Pak. Nanti betul tadi kata Alex, kita mempelajari tentang kebijakan moneter dan bagaimana pengaruhnya, kemudian bagaimana tujuannya ya. Oke. Ada yang ditanyakan dari dari pelajaran kali ini? Tidak ada ya, sudah jelas. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua, bagi Bapak juga bagi anak-anakku semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan dipimpin doa. Ketua kelasnya, silakan Alex pimpin doa. Ya, gimana? Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini ya, Bapak-bapak, teman-teman, mari kita tutup dengan doa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Alex. Ya, terima kasih, Alex. Oke. Pembelajaran kali ini selesai. Jangan lupa anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal ya. Jadi sekarang kebijakan moneter, minggu depan kita akan mempelajari kebijakan fiskal. Jangan lupa membaca, cari-cari dulu sumber-sumber belajarnya ya. Oke, dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.